1997 mungkin Anda pernah mendengar atau melihat sekumpulan manusia atau orang-orang yang dengan setelan yang sangat antagonis berlawanan dengan kebiasaan penampilan masyarakat sehari-hari di daerah khususnya Banda Aceh. Penampilan mereka sangat antagonis dan berlawanan dengan penampilan dari keseharian masyarakat Aceh waktu itu ya. Sekitar tahun 1997. Jadi waktu itu di sekitaran Banda Aceh banyak kita jumpai sekitaran Genta Plaza manusia dengan t-shirt atau kaos warna hitam, rambut gondrong, aut-autan. Mereka adalah komunitas yang menamakan diri Legend atau yang sering orang sebut anak-anaknya metalhead gondrong. Mereka adalah pionir dari kaum underground di Aceh yang lebih dikenal dengan sebutan metalheadnya orang Aceh. Kemudian sekitar tahun 1999 muncul lagi manusia yang lumayan aneh juga, yang mereka suka, kalau orang bilang beraliran kiri ya, tidak pernah suka dengan lagu-lagu yang mainstream atau lagu-lagu yang tren, apalagi lagu-lagu Dewa 19, mereka nggak suka. Ini mereka adalah cikal bakal dari komunitas punk di Aceh. Mereka menamakan diri Bad President itu sekitar tahun 1999, yang kemudian cikal bakal dari komunitas punknya di Aceh. Dalam beberapa dekade mereka membuka diri menjadi praktis street scene yang nongkrongnya di Genta Plaza. Mungkin anak sekarang nggak ada yang tahu di mana letak Genta Plaza. Genta Plaza itu di pas depan Masjid Raya. Kalau sekarang samping Balata Mall itu. Dari dua komunitas ini kemudian mereka membentuk satu induk komunitas, yaitu Ekstrim Kota Raja Community. Ekstrim Kota Raja Community ini adalah istilahnya induknya dari dua sekian besar tadi ya. Yaitu SPS atau yang kita panjangin kumpulan orang-orang sakit jiwa, kumpulan sampah masyarakat, kalau bahasa Inggrisnya Sickening People Society, atau yang disingkat dengan SPS. Di sekian SPS ini itu untuk orang yang gondrong, anak-anak suka metal, pula di sini semua di SPS. Untuk satu lagi dulu praktis street tadi itu. Kalau di Culu ini kumpulan anak-anak yang suka ska, punk, ini semua kumpulan anak-anak hardcore.
dari kedua komunitas ini, yang dari induknya Extreme Motoraja Community, mereka punya band masing-masing. Kalau dari Signature Pro Society atau SPS, ada beberapa pasukan metal yang mendukung ke ekstensinya anak-anak metal head Aceh. Ada Deadly Scum dengan death metalnya. Terus ada Discorded Bowel Movement atau yang disingkat dengan DBM. Kalau ingat DBM ini, kita ingat salah satu personilnya, si Budi Mama. Itu sangat legend tuh. Kalau di Deadly Scum ada Wak Roy, drummers paling hebat di Sumatera. Pernah dapat juara 1 drummer se-Sumatera beliau. Terus di SPS lagi ada Krone. Nah, ini sangat legend nih bandnya, sampai sekarang masih eksis. Krone ini kalau dulu ada abang Giting, Adi Krone ya, rambutnya duel. Tapi kalau sekarang flash dan ada otak. Terus ada COP, Creation of Pain. Nah, ini personilnya masih bocah-bocah dulu. Terus ada Every Sky Fagari Remind. Ini bandnya orang Bang Dayat sama Bang Mehmet ya. Nah, terus ada bandnya si Erik Tam, Avatar ya. Dan band yang lain yang gue udah lupa namanya. Maklum, udah lama banget. Bayangnya dari tahun 98, siapa nggak lupa. Terus kalau di Curug, nah ini baru dari anak-anak punk hardcore sekarang. Ada beberapa orang anak tikus yang siap membela para punkers ya, dan brother ya, atau anak-anak skinhead ya. Nah, di sini ada biangnya Al-Ghazam. Al-Ghazam itu di backup habis sama si Maksal dan Eki ya, bukan Eki Lamo. Eki itu pelopor pionir punk juga di Aceh. Terus ada Jester. Nah, itu Jester kalau manggung, wah, para punkers langsung mau rame kalau udah Jester dulunya. Nah, itu biang-biangnya punk di Aceh juga itu. Ada Pak Albert, Bang Rinal. Nah, sekarang udah tua tuh orang. Tapi Bang Rinal sudah jadi bapak guru lah. Kalau Albert masih suka sering olahraga. Nah, terus ada Bulu. Nah, Bulu ini ada si Pak Jalkayu ya, itu frontman-nya. Itu semangat punknya enggak pernah hilang. Sampai sekarang beliau masih anti banget yang namanya funk pemerintah. Karena saking idealisnya beliau sekarang tidak pernah mau meleburkan diri di bidang pemerintahan. Terus ada Demon Bugil ya, bukan Demon Bugil, Demon Bugil. Terus ada bandnya TP Truk. Nah, ini bandnya Wabu, ada Sebang Daki ya, ada TP Truk. Nah, terus si Rule yang udah jadi bengkel sekarang, salah satu bandnya orang Aceh ya. Nah, mereka sudah pernah
rilis sebuah album yang hasilnya cukup bagus. Nah, ini melodiknya orang Aceh nih. Sampai-sampai Persiraja kan backsoundnya lagu penyemangat Persiraja, lantak laju. Tapi mereka untuk sekarang kalau personilnya masih alhamdulillah masih eksis, tapi untuk bandnya kita nggak tahu apa eksis apa sudah dibubarin. Itu dari sekarang dan sekarang nggak ada referensi, nggak ada kabar. Terus di turun seperti tuliskannya ada salah satu band lagi, Hardcore Hotel. Nah, ini Hardcore Hotel ini memang abang-abang vokalnya, abang-abang tampan, sebenarnya nggak tampan tapi menampankan diri. Ada Pak Acong, mantan Jester ya, mantan vokalis Jester, membuat Hardcore Hotel. Nggak tahu kenapa jadi nama Hardcore Hotel, apa kebiasaan nonton TV Rainbow. Terus ada Water Closet. Nah, ini bandnya Kak Dharma sama Pak TM. Nah, ini Water Closet ini mengusung ya genrenya punk ska. Mereka dulu sangat tenar di Banda Aceh tahun-tahun 2000-an, tenar. Mereka dari panggung pasti ada, dari acara sekolahan, acara pengunjung musik, sampai acara kawinan mereka diundang. Karena nuansa musik orang tuh lebih diterima. Kalau gue sendiri sih orangnya mirip-mirip Narsis dengan judulnya Kak Iya. Terus ditulis teruskan ada lagi dongkrak, terus ada dongkraknya personnya sekarang udah jadi Abdi Negara. Ada Bang Kiki, ada Agus ya. Terus ada Kawat Duri ini pengetahuan saya nggak terlalu lama eksis di skate. Dan yang lain-lain ada belum waktu banyak, kalau waktu itu sekitar 30 band kalau nggak salah. Cuman pengaruh mungkin tak ada soal udah tua, yang lupa. Jadi selain dua sekian tersebut di Aceh, selain dua itu ada induk dari scan lain. Cuman ini scan karena gua tidak ada dalamnya, gua kurang tahu. Ada komunitas anak-anak Wila Beso. Wila Beso ini merupakan induk dari kayak ekstrem utara Jawa Community tadi. Ada mereka kan ada SPS sama Curug. Kalau Wila Beso ini di bawahnya ada dua scene juga, ada Satan Stone dan Susah Buzi. Mainnya sering di Kerkhoff. Kebanyakan di sini anak-anak death metal yang influennya Cradlefield, cek muka ini kayak hantu. Tetapi gua kayaknya nggak bertahan terlalu lama. Kita tahun 2000-an mulai udah mulai udah mulai porak-poranda, termasuk SPS, terus
terus praktis di scan, termasuk saat transport, sesat. Nah, mereka sudah porak-poranda sekitar tahun 2000-an ke atas ya. Nah, apalagi setelah tsunami itu memang nggak ada kabar lagi tentang mereka. Selain itu di Aceh ada beberapa buah Zain ya, Zain pendukung bagi underground Aceh. Ada anjing game. Nah ini bikinannya Pak Bul nih. Nah, Pak Bul ini sangat dominan di Aceh dulu. Sampai dia meluangkan waktu dan pikirannya membuat Zain anjing game. Ini Zain paling legend di Aceh. Terus ada bikinan orang-orang Ezi ya, anak-anak Padang kuliah di Aceh, tapi mereka memberikan kontribusi banyak juga untuk Zain di Aceh ya kan, yaitu Signing News. Terus ada Bung Jamal ini lumayan banyak nih kontribusinya buat underground Aceh dengan Zainnya Dirty Bastard Zain. Itu Dirty Bastard Zain ini editorialnya Jamal atau yang sering orang kenal Capung. Beliau ini seorang drummer yang lumayan bagus. Itu sekitar berapa edisi ya, kalau nggak salah, entah 2 atau 3 edisi dari Dirty Bastard ini. Terus ada lagi dari Zain, kalau asholnya agak-agak 17 tahun ke atas karena gambarnya agak nggak boleh dilihat sama anak kecil. Terus ada Musik. Nah, Musik ini kolaborasi Zain yang bukan gua bikin istilahnya kerja sama gua sama Easy, terus ada TM. Nah, itulah Zain yang pernah eksis mendukung kegiatan scene di Banda Aceh. Terus sekitar tahun 2000-an khususnya anak-anak punk hardcore itu mulai retak hubungannya. Nah, jadi dengan secara tidak sengaja mereka membentuk yang lebih eksklusif seperti untuk anak-anak punk dan hardcore, anak-anak itu Red Bull, nama scena Red Bull. Terus kalau yang punk haji dan sekarang udah mereka lebih ke apa istilahnya, membuat juga sebuah scan namanya Undercat. Nah, disinilah awal perang dingin para scanster di Aceh. Kalau anak-anak sekarang bilang anak skena. Sebenarnya anak skena itu kalian belum lahir, kita udah duluan ada skena. Jadi itulah sedikit cerita tentang bagaimana perkembangan scan dulu di masa jaya-jaya yang anak scan di Aceh. Waktu itu walaupun istilahnya kita informasi susah, nggak kayak sekarang bisa di internet, bisa nomor lagu download di internet secara instan ya. Dulu itu rumit banget kita melakukan komunikasi dengan anak-anak skena lain di seluruh Indonesia. Itu kita harus melakukan semacam apa istilah dulu, kirim surat. Kayak zaman dulu kirim surat, kayak surat cinta, kirim pakai pos. Kalau mau beli sesuatu harus masukin uang ke amplop. Nah, dengan trik-trik kita dulu ya. Karena kalau kita kirim pakai WSL kan biaya mahal. Jadi untuk dulu kalau mau beli kaset kita ngirim uangnya pakai kirim surat biasa. Kita masukin uang dulu dalam amplop,
terus kita balut dengan karbon, kertas karbon hitam tuh. Kalau zaman dulu kan kertas karbon tuh untuk apa tuh, untuk mengetik ya. Kita mengetiknya pakai mesin ketik tuh, nggak pakai komputer, mesin ketik karena kertas karbon tuh. Nah itulah sarana kita pakai buat kirim surat sesama undergrounders di seluruh Indonesia. Kalau mau beli baju kita kirim uang lewat pos, mau beli kaset, mau beli baju juga kan. Jadi berat banget dulu itu antara nyampe atau enggak. Terus kalau pakai rangko kita bikin trik, rangko kita pakai ulang-ulang lagi dengan trik. Ada stempel dari pos itu, kita olesin dulu, langsung kita bersihin, basahin itu, langsung stempelnya hilang. Nah, jadi materai tersebut bisa kita pakai lagi. Jadi itulah sampai situ yang kita ngakalin hal-hal yang kecil yang menghasilkan buah yang besar. Banyak banget sebenarnya cerita tentang anak-anak perjuangan naskah ini. Beda banget dengan sekarang. Dulu kalau kita mau beli kaset underground itu tidak ada di toko. Kita harus, itu ada dua bilang tadi, kita harus beli uang, bisa biarin siapa. Cuma saking dekatnya ini, kalau ini bersibulan, gue nggak pernah mendapatkan yang namanya kecurangan. Maka dulu slogan underground itu no rip of fear. No rip of fear itu selalu dipampang, di mana aja dipampang, mau di flyer, di zen-zen, di dokter bilang ya, di acara apa aja no rip of fear itu selalu terpampang. Karena ya tingkahnya atau lifestyle kayak orang nggak baik, tapi teman-teman kita dulu seluruh Indonesia nggak, hampir 100% nggak ada kasus penipuan, tidak ada. Paling keterlambatan pengiriman itu aja. Sampai sekarang beda dengan sekarang. Kalau beli kaset tinggal bikin toko kaset, ataupun tinggal langsung download, tak perlu beli kaset. Terus juga pendukung dari scan di Aceh itu ada beberapa distro-distro kecil-kecilan. Kalau sampai yang berbentuk toko kaset itu nggak ada, kecuali punya Sideri ya, Elvas. Itu pun nggak bertahan lama, karena kan yang namanya musik keras itu nggak semua orang lupa. Kalau untuk distro-distro yang pendukung anak metal mapang itu ada distro dari kaki 5 distro. Itu kaki 5 distro itu besarnya bukan besar pokoknya, tapi kumnya besar. Kumnya mulai dari Bangkong, Pelanggahan, itu pusat pokoknya nggak ada, tapi pusat penjualannya ada di tempat TM ya, di Pelanggahan, yang arah pas di Jantung Kota Banda Aceh. Terus di Bangkong, nah itu yang megangnya si Ajir. Ajir tuh bandnya anak-anak Bangkok ya, Thunderbird. Terus ada PPS Islu. Ini mereka khusus banget ya, khusus. Wow. Banyak rilisan dari label record, Momen. Mereka adalah datang. Dia punya kita lagi ya, Sido yang main bulu. Itu markasnya di Sibaya, daerah Studi. Kalau untuk tulus gratis dari Studi juga, itu punya Sirena. Itu didominasi sama kaset-kaset punk, hardcore ya.
semua generasi musik ini semua ada di situ, dari mulai dari band punk, band ska, band brutal, band metal, sampai hip hop gua sediain. Nah, karena gua kan suka hip hop juga, hip hop yang istilahnya hip hop yang memberontak, yang lirik-liriknya memberontak, bukan hip hop yang ngerayu cewek ya. Itu dulu gua di backing juga dengan anak-anak non-stop ya, di Nesu ada Reja, ada Auyanda, ada DN, itu juga di backup juga. Maka alamnya banyak, bisa di Bangkok, bisa di Gelanggang, bisa di Nesu. Kalau mau cerita tentang pergerakan di Aceh itu seharusnya ada sumber-sumber yang terpercaya, karena nggak bisa dari satu sumber. Cuma ini gua akan mewakili yang gua tahu aja tentang sekelumit kisah di underground di Aceh ini. Jadi nggak semua gua tahu. Jadi misalnya ada yang perkataan gua mungkin ada yang salah, itu bisa tolong kawan koreksi sendiri. Itu kan semua source-nya dari gua sendiri, bukan dari sumber yang lain. Sepengetahuan gua aja, bukan dari istilahnya gua udah bikin sebuah oke yang mana kawan. Itulah sekelumit cerita tentang skena di Aceh. Nah, walaupun tidak terlalu detail, tapi bisa menggambarkan kalau kita di Aceh ini kita pernah melakukan movement, melakukan pergerakan, walaupun orang tidak pernah mengakui kisah kita ini, walaupun tidak ada yang mengakui, tapi kita sudah menjalaninya. Mulai tahun 98 itu memang banyak cerita, tapi ya cerita itu buat kita sendiri. Ada yang teman-teman sudah tidak melakukan kontak, hubungan komunikasi lagi. Jadi kita sumber-sumber ini cuma dari otak gua sendiri, bukan dari sumber orang lain. Jadi kalau misalnya ada yang salah, itu wajar. Kita menceritakan ini, kita dulu pernah ada. Nah, kayak slogan gue, kami ada meskipun tak pernah diakui. Oke, nanti kalau ada source yang lebih bagus, lebih detail, kita akan bikin lagi sebuah video atau semacam cerita-cerita begini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Bye bye.